kita untuk berjihad, membersihkan Islam dari orang-orang liberal. Mereka telah melewati batas dengan konsep moderasi beragama mereka. Sekali kafir, tetaplah kafir. Sekarang waktu kita memusnahkan mereka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Akhirnya, Kongres Moderasi Beragama pun dilaksanakan. Dibuka dengan sambutan dari setiap delegasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 143. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bumi pertiwi yang memikul beban seperti sebuah keluarga. Semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda. Semoga Dia melimpahkan kekayaan kepada kita, tumbuh penghargaan di antara kita. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dengan tegas Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kepada hukum
Inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Shalom. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Sukihotun Namo Buddhaya. Kisah Upali dalam kitab Tripitaka bagian Upali Sutta. Saat itu terdapatlah seorang bernama Upali datang menemui Sang Buddha dan memohon untuk diterima sebagai murid beliau. Namun Buddha tidak langsung begitu saja menerimanya dan justru malah meminta satu syarat. Lantas apa syarat yang diminta Sang Buddha? Karena Sang Buddha mengetahui bahwa Upali adalah pengikut keyakinan lain dan selama ini ia menjadi pendukung utamanya, maka dengan bijak Sang Buddha meminta kepada Upali agar terus berbuat baik dan memberikan bantuan kepada keyakinan yang dulu ia ikuti, serta harus tetap menghormati gurunya yang dulu. Akhirnya Upali pun menyetujui syarat yang diminta Sang Buddha dan berhasil diterima sebagai muridnya. Peristiwa ini terdapat pada kitab suci Tripitaka, tepatnya di bagian Upali Sutta. Sape sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namun, di tengah acara kongres tiba, ada salah seorang dari kelompok radikal yang masuk ke area kongres. Setelah melakukan aksi heroiknya,
Dari kejauhan terlihat seorang perempuan berlari menuju kerumunan. Ia adalah Bu Heni, istri dari anggota Banser. Sekarang suaminya bukan hanya pergi untuk bertarung saja, namun ia sudah pergi untuk kembali kepada Sang Pencipta. Ketika ajal sudah datang dan jasad berpisah dengan nyawa, air mata sudah tidak berguna. Kini seorang yang ada di depan kita telah membujur tanpa nyawa, rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa yang tak bersalah. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah Yang sabar, sejatinya Islam tidak mengajarkan kekerasan, bahkan kepada mereka yang tak sepaham dengan kita. Islam adalah rahmatan lil alamin, yang mana kehadirannya di tengah masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh makhluk. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tembus ribu, tanah air jaya sakti. Ikrar deklarasi moderasi beragama. Kami, insan lintas agama, berikrar. 1. Kami berkeyakinan bahwa semua agama di Indonesia membawa misi perdamaian untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap pemeluk agama bertentangan dengan misi luhur agama. 2. Kami bertekad untuk terus merawat kerukunan beragama demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Kami berjanji untuk menghargai perbedaan, mengedepankan persamaan, dan menghilangkan kecurigaan demi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan keamanan. 4. Kami bertekad hidup bersama, rukun, damai, dan adil dalam keragaman agama, budaya, adat istiadat, suku bangsa, dan bahasa.
Awas, sopan.